Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Petang. Saudara, Gereja Katedral Jakarta mengadakan misa arwah untuk mendoakan Paus Fransiskus sore ini. Misa arwah untuk Paus Fransiskus dilakukan pada pukul 6 sore. Misa dipimpin langsung oleh Duta Besar Vatikan untuk Indonesia dan didampingi oleh Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo. Gereja Katedral menyiapkan 2.500 kursi untuk umat Katolik yang akan mengikuti misa arwah. Umat diimbau untuk datang lebih awal karena tidak ada registrasi dalam misa arwah untuk Paus Fransiskus. Sekitar 2.500-an kursi, dan untuk bagi umat yang ingin untuk datang juga untuk hadir dalam misa requiem ini, itu dipersilahkan dan tanpa registrasi. Namun nanti mohon bisa mengikuti petunjuk dari petugas yang ada. Dipimpin langsung oleh Duta Besar Tata Suci Vatikan, Monsignor Piero Piopo, dan akan didampingi oleh Bapak Keuskupan Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo, beserta juga dengan Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsignor Antonius Subianto. Hari ini menjadi kesempatan terakhir bagi warga Indonesia untuk menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Paus Fransiskus di Kedutaan Besar Vatikan. Hari ini Kedutaan Besar Vatikan membuka pintu gerbangnya lebih awal, sejak pukul 9 pagi tadi. Umat Katolik dan warga Jakarta juga mengenang Paus Fransiskus sebagai sosok yang bertoleransi, mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan dan penuh kebaikan. Merasa bersyukur, bahagia sebagai orang Katolik, kita sangat bangga memiliki seorang pemimpin yang luar biasa, yang penuh dengan toleransi dan keteladanan, terutama juga kesederhanaannya, humility-nya. Bapak Paus ya, baik sekali, saya lihat di TV gitu ya. Jadi saya juga mau ikut mengucapkan belasungkawa ya. Atas meninggalnya Bapak Paus. Istri Presiden keempat Republik Indonesia, Sinta Nuriyah Wahid, datang ke Kedutaan Besar Vatikan untuk menyampaikan ungkapan belasungkawa atas wafatnya Paus Fransiskus. Sinta ditemani anaknya, Alisa Wahid, mengenang Paus Fransiskus sebagai sosok yang humanis dan penuh toleransi. Sinta berharap Paus yang baru dapat menjalankan perannya sebagai pemimpin tertinggi umat Katolik seperti Paus Fransiskus. Kita semua bangsa Indonesia, terutama bangsa Indonesia itu berduka cita atas wafatnya Paus Fransiskus. Kita semua kan tahu bahwa beliau adalah orang yang humanis ya. Jadi kita juga sama-sama merasa kehilangan. Semoga yang menjadi penggantinya nanti akan bisa seperti beliau. Itu aja. Saudara, umat Kristiani di Kecamatan Kota Canberra dan Pandawai, Waingau, antusias mengikuti jalan salib. Diawali jalan salib dari lapangan Rihi Eti Prailiu dan berakhir di lapangan Pahlawan Waingapu. Selain mengikuti prosesi jalan kemenangan salib, mereka juga gelar doa untuk Paus Fransiskus yang wafat pada hari Senin lalu. Tuhan memberkati seluruh karya hidup dan pelayanannya. Para pelayat di seluruh dunia masih memadati lorong utama Basilika Santo Petrus hari ini untuk melayat, mendoakan dan memberikan penghormatan terakhir kepada Paus Fransiskus. Banyaknya pelayat yang datang untuk mendoakan Paus Fransiskus membuat Vatikan mempertimbangkan untuk membuka jam kunjungan yang lebih panjang untuk umat hingga tengah malam. Setelah 3 hari penghormatan publik, misa pemakaman yang melibatkan kepala negara akan diadakan pada hari Sabtu di lapangan Santo Petrus. Paus kemudian akan dimakamkan di dalam Basilika Santa Maria Mayor.
Lebih lengkap terkait banyaknya pelayat yang memadati Basilika Santo Petrus dan persiapan misa arwah di katedral, kita akan terhubung dengan jurnalis Kompas TV. Ada Antonius Anin, kontributor Kompas TV di Vatikan, dan jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya. Saya mau ke Anin dulu di Vatikan. Selamat sore waktu Indonesia, Anin. Apakah sore ini Basilika Santo Petrus masih dipadati oleh pelayat? Iya, sore. Memang, seperti kita sudah ketahui, semenjak wafatnya Bapak Suci Paus Fransiskus, Basilika Santo Petrus dan lapangan Santo Petrus menjadi destinasi utama para peziarah untuk datang melayat dan melihat Bapak Suci Paus Fransiskus. Seperti mungkin yang bisa dilihat dari posisi belakang saya atau di sekeliling saya, memang bahkan sampai sore hari ini pun, meskipun hari ini hujan tadi dan juga cukup dingin, banyak sekali orang-orang tetap datang dan menghadiri atau mengunjungi Basilika Santo Petrus untuk melayat langsung dan melihat langsung Bapak Suci Paus Fransiskus sebelum beliau dimakamkan. Jumlahnya sendiri diperkirakan orang yang masuk ke dalam Basilika diperkirakan bisa lebih dari 20.000, dan di sekeliling Basilika dan Vatikan dan sekelilingnya diperkirakan oleh petugas keamanan setempat kurang lebih ada hampir 100.000 orang, hampir 100.000 peziarah. Jadi memang bisa dilihat ada antusiasme yang sangat besar dan animo yang sangat besar, karena memang Bapak Suci Paus Fransiskus adalah seorang sosok yang sangat cintai oleh umatnya dan juga oleh semua orang, oleh banyak sekali orang di dunia. Jadi memang bisa di sekeliling saya banyak sekali orang-orang datang dari seluruh dunia datang untuk melayat dan memberikan salam terima untuk Bapak Suci Paus Fransiskus. Begitu. Apakah artinya pengamanan diperketat mengingat memang ada begitu banyak pelayat yang datang? Ya, baik. Memang pengamanan di sini sekarang sangat diperketat, sangat berbeda dari sebelum-sebelumnya, di mana sebelum-sebelumnya jalan masuk menuju lapangan Santo Petrus dan jalan masuk menuju Basilika Santo Petrus cenderung lebih terbuka. Misalkan seperti lapangan Santo Petrus, dari semua sisi biasanya orang-orang itu bisa masuk. Sekarang hanya ada sisi-sisi tertentu di mana pengunjung atau peziarah bisa masuk. Kalau sekarang untuk memasuki lapangan Santo Petrus, hanya ada pintu masuk dari namanya jalan Via della Conciliazione. Itu hanya jalan satu itu untuk peziarah masuk. Sedangkan untuk memasuki Basilika Santo Petrus ada kurang lebih dua atau tiga titik antrian untuk memasuki Basilika Santo Petrus. Salah satu antriannya ada di sisi utara Piazza Santo Petrus, lapangan Santo Petrus, dan di sisi tengah lapangan Santo Petrus, dan di sisi kanannya. Ya, memang antriannya sangat-sangat panjang, dan di setiap antrian itu akan ada metal detector untuk security. Selain itu pun juga ada ribuan petugas keamanan yang sekarang berjaga di sini, dan bukan hanya dari Vatikan, juga ada dari Italia, ada dari Swiss, ada dari Jerman, ada dari macam-macam negara. Selain itu pun juga memang ada zona-zona di mana sekarang di sekitaran Vatikan ini ada no-fly zone. Adalah no-fly zone di mana tidak boleh ada drone, tidak boleh ada semacam itu. Jadi memang ada pengamanan yang sangat-sangat ketat. Begitu. Terima kasih Antonius Anin, kontributor Kompas TV di Vatikan. Saya bergeser ke Katedral Jakarta, ada Benediktus di sana. Bene, bagaimana persiapan misa arwah untuk Paus Fransiskus di Katedral Jakarta sore nanti? Ya Nitya, memang kalau di katedral sendiri persiapannya ini sudah cukup matang begitu, di mana ini para umat juga sudah mulai berdatangan sejak tadi pukul 3 sore, meskipun memang kita ketahui untuk misa arwah atau misa requiem sendiri ini akan dilaksanakan pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, dan juga ini akan dipimpin langsung oleh Duta Besar Vatikan untuk Indonesia, ya ini Monsignor Piero Piopo, dengan didampingi oleh Uskup Agung Jakarta Monsignor Ignatius Kardinal Suharyo, dan juga Uskup Bandung yang juga merupakan Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, yakni Monsignor Antonius Subianto. Dan memang sejauh ini persiapan sudah dipersiapkan gitu oleh pihak katedral, juga ini kantong-kantong parkir juga sudah diantisipasi dengan melakukan kerjasama atau komunikasi dengan Masjid Istiqlal begitu, di mana nantinya memang ini para umat Katolik yang akan melaksanakan kegiatan misa arwah ini bisa memarkirkan kendaraannya di Masjid Istiqlal. Dan juga ini infonya kami terima, memang untuk jembatan silaturahim sendiri ini sudah dibuka, sehingga nanti beberapa umat Katolik yang memarkirkan kendaraan di Masjid Istiqlal ini bisa menggunakan jembatan tersebut untuk melakukan misa arwah yang akan dilakukan pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat mendatang. Begitu Nitya. Baik, terima kasih.
sudah melaporkan langsung dari Gereja Katedral Jakarta. Terima kasih rekan-rekan. Dan sekian Kompas Petang untuk kali ini. Saya Tifal Solesa. Dan saya Nitya Nisa. Terima kasih. Sampai jumpa.